Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas AFL 3 saya untuk mata kuliah Entrepreneurial Project 1 yang akan berisi Lean Canvas Optimization. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Enrico Fendi Sapatra dari mahasiswa S2 Universitas Ciputra, Program Magister Manajemen. Jadi kita akan membahas pada kesempatan kali ini mengenai Lean Canvas Optimization beserta dengan poin-poin yang ada di dalamnya secara lebih mendetail. Ini adalah table of content-nya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, konten-konten seperti problem yang akan diangkat untuk dioptimalisasi, kemudian solusi yang ditawarkan, key metrics, value proposition, revenue stream, channel, customer segment, stakeholder optimization, dan juga unfair advantage. Jadi, Lean Canvas Optimization ini tentu saja hadir karena kita sudah mengerjakan tugas pada AFL 2 yang sebelumnya, yaitu Business Model Canvas. Dan ini pun sudah saya presentasikan sebelumnya. Maka dari itu, kita akan lanjut untuk membahas lebih detailnya. Nah, ini adalah profil dari bisnis tempat saya bekerja. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang bernama MIS Holdings. MIS Holdings sendiri ini adalah sebuah perusahaan manufacturing apparel yang bekerja untuk brand-brand besar. Jadi kita bekerja sama, kita membuatkan produk apparel sesuai dengan request brand dan juga dengan standar mass manufacturing yang cukup mumpuni ya tentu saja. Karena brand-brand yang kita kerjakan itu brand-brand besar seperti VS&Co, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, kemudian Nike, Patagonia, Lululemon, Lacoste, Soma, dan lain sebagainya. Jadi MI sendiri ini hadir di tahun 1986 di negara Sri Lanka sampai akhirnya sekarang ada di seluruh dunia, hampir ada di seluruh dunia dan juga industri-industrinya menyebar dan salah satunya adalah di Indonesia. Saya bekerja untuk MIS yang di Indonesia yang bernama MIS Area Indonesia. Ini adalah produk capability dari MIS itu sendiri. Kita mengerjakan untuk sektor intimates, training and performance, leisure and athleisure, adaptive, seamless and flat knit, men essential, dan juga demografi. Nah, karena kita akan membahas tentang Lean Canvas Optimization, saya akan mengambil satu poin dari key activities di bisnis model Canvas saya, yaitu di bagian production yang terfokus kepada kontrol kualitas atau quality control. Saya akan analisakan untuk masuk ke dalam Lean Canvas-nya. Jadi, kita memang key activities-nya salah satunya adalah untuk pemeriksaan produk secara berjenjang dan berlapis untuk memastikan standar kualitas merek globalnya terpenuhi. Karena setiap brand itu punya standar kualitas yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Nike memiliki standar kualitas yang tidak bisa disamakan dengan Calvin Klein. Tidak begitu pula tidak bisa disamakan dengan Patagonia. Masing-masing produk kategori pun, seperti dari intimates masuk ke atletis, itu akan sangat berbeda untuk quality range dan quality controlnya. Nah, ini adalah Lean Canvas Optimization-nya. Jadi, problem, solution, key metrics, unique value proposition, unfair advantage, stakeholder optimization, channel, optimization cost, dan optimization revenue. Ini adalah yang akan kita bahas. Jadi kita di sini akan lebih berfokus kepada Lean Canvas Optimization, yaitu di bagian organization performance di internal kita sendiri. Jadi saya pun akan mengangkat isu-isu dari internal yang kemudian akan kita carikan solusinya dan potensi untuk optimization revenue yang ada. Kalau kita baca di sini ada top 3 problems, top 3 features, dan top 3 key metrics. Kita akan bahas lebih lanjut per bagiannya. Jadi problem yang diambil adalah eh, ada QC reject atau quality control yang reject. Jadi karena kita memang sebuah industri manufaktur untuk aparel, katakanlah membuat bra dan juga celana dalam atau brief, itu sangat kritis teman-teman semua, sangat kritikal, banyak sekali critical point yang ada di dalamnya. Dan kita mengalami kondisi yang cukup berat karena ada quality control yang reject. Atau ketika good garment itu sudah selesai untuk dibuat oleh para tim member kita di bagian production yang menjahit, itu ternyata ketika bagian quality melakukan pengecekan, itu di bulan Januari sampai Juni 2024 itu ada 3.400 pieces yang reject. Jadi QC reject ini terjadi karena produknya defect atau ada cacat yang dimana cacat ini tidak bisa diterima oleh customer. Maka dari itu harus di-reject. Namun ini sebenarnya masih dalam scope internal perusahaan. Dan produk reject ini masih bisa di-reward. Tapi tentu saja ini akan menimbulkan loss. Karena bisa bayangkan semua orang sudah bekerja,
kita menggaji, perusahaan menggaji tim member produksi untuk bekerja, membuat itu, dan produk itu sudah jadi, tapi produk itu ternyata reject dan tidak bisa dijual. Maka akan ada standar hour loss dan juga raw material loss yang harus kita tanggung karena adanya produk reject itu. Dan standar hour loss due to rework adalah 24.000 sepanjang 6 bulan itu. Jadi standar hours ini adalah parameter yang memang digunakan untuk mengukur keefektifan kinerja bagian produksi di bagian MI Holding di perusahaan saya gitu ya. Jika diperlukan reward karena quality control issue atau QC reject itu tadi, maka akan ada standar hour loss due to rework. Karena itu harus dikerjakan ulang. Tidak bisa dijual tanpa dibenahi bagian yang defect atau cacatnya. Seperti itu. Nah, yang parah, yang berat adalah dalam jangka waktu 6 bulan itu ada 3 customer berbeda yang call out. Call out artinya menemukan defect di dalam produk yang sudah mereka terima. Jadi customer ketika menerima barang kita di Amerika dan Eropa sana melakukan inspeksi sebelum dijual ke store, itu ternyata ada 3 kali dari 3 customer yang berbeda untuk call out ke kita. Hey, MI Holdings, ini produk kamu reject. Kenapa kamu kirimkan ke kita? Dalam bahasa sederhananya seperti itu. Nah, customer call out berarti customer sudah menemukan produk defect yang sudah dikirimkan dari MIS Holdings. Dan rata-rata dari kita itu mengirimkan 30% produk kita ke Eropa dan 70% ke Amerika dari Jawa Tengah ini. Nah, ini sangat krusial ya karena berpengaruh ke dalam jumlah order yang akan diterima di tahun selanjutnya. Kenapa? Karena tentu saja ada yang namanya performance monitoring, supplier performance monitoring gitu ya. Kan mereka menganggap kita sebagai supplier dan kita adalah supplier untuk mereka gitu kan. Nah, ketika kita ada reject yang kita kirimkan dan mereka call out, otomatis itu akan mempengaruhi performance value kita di mata mereka. Dan ini bukan sesuatu yang diharapkan tentu saja karena jika organisasi ingin bertumbuh, kita harus memiliki performance yang stabil dan bagaimana supaya customer happy dengan produk kita, produk yang kita kirimkan gitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk terfokus pada lean canvas optimization yang menganalisa problem dan juga kemudian menawarkan solusi dalam internal organisasi ini. Jadi solusi yang ditawarkan ini adalah gambaran proses saya ingin menganalisakan dengan sebuah lean vision gitu ya. Saya memiliki yellow belt, Hoshin yellow belt untuk kanvas Lean Canvas ya. Saya memiliki sertifikasi Yellow Belt dan saya eh, cukup familiar dengan istilah Lean karena di organisasi saya pun mengajarkan Lean di dalam produksi kita. Jadi produksi yang ramping, yang singkat, yang ringkas, rapi seperti apa. Saya akan coba jabarkan untuk solusi yang akan saya tawarkan. Jadi kalau bisa kita bayangkan flowchart diagramnya, itu kita adalah manufacturing ya. Manufacturing, kita ada bagian cutting, embellishment, pad printing, dan juga molding. Ini terutama yang bra ya, ada bagian mold di bagian bra-nya itu. Terus masuk ke dalam sewing production. Jadi dari cutting, dari embellishment, pad printing, untuk memberikan eh, cetakan gitu seperti tulisan Nike dan lain-lain, Victoria's Secret. Kemudian di molding di bagian brandnya itu dengan sistem yang berbeda-beda tentu saja memiliki bagian tersendiri dijadikan satu di dalam sewing production. Jadi tugas dari sewing adalah untuk eh, mengkolek semua proses yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Lalu masuk ke dalam QC inline production yang akan dicek. Jadi ketika produksi telah selesai untuk menyelesaikan produksinya akan dicek oleh QC inline. Jadi masing-masing line kalau bisa dilihat di foto gitu ya. Ada line untuk produksi mesin jahit, ada line juga satu khusus untuk QC. Jadi ada 1 orang, 2 orang QC di masing-masing line untuk QC inline production. Kemudian masuk ke QC packing. Jadi ketika packing pun akan dilihat secara quality controlnya. Karena kita tidak punya ruang packing khusus, packing itu dikerjakan langsung di production floor juga. Kemudian masuk ke QC EQL, kemudian masuk ke shipment. EQL ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam sebuah inisiatif. Nah, berkaca dari 5 why analysis, pendekatan lean problem solving dari Hoshin Kanri Project, kita akan menggunakan 5 why analysis gitu ya. Yang pertama, QC reject, standard hour loss due to reward, customer call out. Ini adalah top 3 problem kita yang sudah saya jabarkan sebelumnya gitu ya. Kenapa kok bisa ada QC reject? Kenapa kok bisa ada standard hour loss due to reward? Kenapa kok ada customer call out? Ternyata ketika kita menganalisis secara
problem solving five-way analysis. Why yang pertama karena ada cacat pada pengerjaan di cutting, embellishment, pad printing, dan molding. Ini adalah most possible cause berulang kali ketika kita melakukan inspeksi, ternyata memang sudah ada cacat dari sebelum masuk ke selling production. Itu kita sebut sebagai most possible cause. Yang kedua, kenapa kok bisa ada cacat? Karena kurangnya pengetahuan terhadap work instruction dan product knowledge. Jadi orang-orang di bagian cutting, embellishment, pad printing, molding, dan juga bahkan semi production itu kurang pengetahuan terhadap work instruction yang diharapkan, yang di dalam work instruction kita dijabarkan secara jelas quality yang diharapkan oleh customer atau buyer, dan mereka less atau lack of product knowledge. Kenapa kok bisa adanya orang-orang ini kurang pengetahuan dan kurang product knowledge? Ternyata karena tidak ada training pre-produksi untuk mengenai kualitas produk. Kenapa kok bisa tidak ada training? Training karena tidak ada SOP training yang jelas mengenai kualitas produk per batch. Karena tidak ada SOP dan kewajiban, maka tidak ada training. Karena tidak ada training, maka kurang pengetahuan. Karena kurang pengetahuan, maka ada cacat. Karena ada cacat, makanya ada QC reject. Seperti itu pola pikirnya di dalam five-way analysis ini. Nah, most possible cause-nya adalah cacat pada pengerjaan di cutting, embellishment, pad printing, dan molding. Specific root cause-nya adalah tidak ada training pre-produksi mengenai kualitas produk. Systematic root cause-nya adalah tidak ada SOP. Jadi solusinya untuk problem yaitu maintain customer dan retain order pada periode berikutnya dengan transformation dan engagement program di bagian QC. Serta membuat QC AKL sistem full screening sebelum shipment. Maksudnya ini bagaimana? Maksudnya adalah saat ini sudah ada 3 customer yang call out. Jika ini tidak ditangani dengan baik oleh bagian stakeholder engagement kita, maka customer akan lari dari kita dan tidak akan ada orderan lagi masuk ke kita. Maka solusi untuk jangka pendeknya adalah kita harus maintain customer, ya kan? Kita harus engagement dengan customer dan juga kita memberikan sebuah argumentasi yang jelas dan planning yang jelas untuk membuat transformation di dalam quality control kita sendiri. Dengan harapan customer bisa menerimanya. Nah, transformation dan engagement program di bagian QC ini nantinya akan diselaraskan dengan QC AKL System Full Screening atau Full Inspection Room sebelum shipment. Ini adalah foto-fotonya ya. AKL checking pada kerja ke produk sejak adanya customer call out, para manager sangat sering untuk going directly to the floor untuk melakukan AKL checking, pembuatan SOP training, training QC produksi. Jadi akan ada training pre-produksi gitu ya untuk mengenai kualitas produk. Dan solusinya untuk specific root cause-nya tadi untuk mengadakan training, solusinya untuk systematic root cause-nya adalah membuat SOP training mengenai QC tolerance dan juga product knowledge untuk masing-masing bagian. Oke, lanjut. Ini adalah key matrix-nya yang saya gambarkan gitu ya. Jadi key matrix yang pertama adalah total reject pieces. Targetnya adalah QC reject pieces turun maksimal 300 pieces per bulan. Dengan maksimal 300 pieces per bulan, itu akan memudahkan tim final inspection untuk lebih mudah. Dari 300 pieces per bulan ini, ternyata kenyataannya adalah setelah adanya training dan lain-lain, Juli, Agustus, September, Oktober, November, semuanya di bawah 300. Berarti memenuhi target. Ini tahun 2024 ya teman-teman ya. Lalu, standard hour loss due to rework, maksimal 200 per bulan. Mungkin di bulan Agustus masih lebih dari 200, tapi tidak terlalu jauh. Dan sisanya sudah turun signifikan. Jadi secara key metrics pun atau KPI, ini cukup memenuhi yang diharapkan. Yang terakhir, total reject pieces berupa customer call out targetnya, zero customer call out. Actualnya masih ada 1 di bulan Agustus, tapi tim stakeholder engagement sudah bekerja keras dan juga kemudian di bulan-bulan lainnya sudah 0, tidak ada customer call out dan kita akan terus memaintain ini. Nah, optimization cost yang dibutuhkan apa untuk bisa menyelesaikan ini? Training cost. Training cost ini dapat berupa training terhadap produksi, training terhadap QC, dan juga sesi khusus seperti itu ya. Nah, untuk training ini biasanya akan dibutuhkan untuk R&D dan juga trial error dari raw materialnya. Karena namanya aja training, pasti butuh bahan untuk training gitu. Jadi pasti ada investasi di dalamnya. Dan kemudian yang paling penting adalah investasi untuk
FIR atau Final Inspection Room. Jadi dengan penurunan jumlah produk reject untuk memenuhi key metrics yang ditetapkan, maka akan sangat membutuhkan training lebih dan trial error bahan baku lebih. Di sisi lain, butuh adanya investasi untuk FIR atau Final Inspection Room kurang lebih 230 juta. Ini yang sebelah kiri ini kita membangun khusus untuk yang Soma, itu masih baru jadi satu, kita akan membangun untuk yang lain. Kenapa Soma duluan? Karena kemarin customer call out-nya itu yang paling kencang suaranya adalah dari Soma langsung gitu. Kita juga memberlakukan yang namanya total quality checking di gambar yang sebelah kanan. Oke, kita masuk ke value proposition. Value proposition yang kita tawarkan adalah sebenarnya total quality management. Ini menjadi salah satu basis yang kuat ya. Kita adanya basis craftsmanship atau kesempurnaan dalam sebuah produk itu kita tawarkan kepada customer. Jadi ketika customer call out karena adanya quality issue, itu kita sebagai manufacturer atau sebagai supplier sangat nyesek gitu ya. Bahasa istilahnya nyesek karena kita tuh menawarkan value kita adalah craftsmanship, total quality management. Jadi kita bagaimana kita bisa memitigasi resiko-resiko kualitas yang buruk. Kemudian fleksibilitas produksi. Maksudnya bagaimana? Ketika customer order 10 kali lipat, 100 kali lipat jumlahnya, kita bisa memaintain tanpa adanya quality defect yang bertingkat juga. Kalau kita customer order 100, ada satu quality defect, maka bukan berarti mereka order 1000, akan ada 10 quality defect. Jadi tidak seperti itu. Itu yang kita berikan, promosikan kepada para customer, sehingga brand-brand besar mau bekerja sama dengan kita. Lalu dengan pendekatan ini perusahaan mampu mengidentifikasi, mengeliminasi cacat produksi lebih awal, itu harapan kita. Dan kita ingin memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas global seperti ISO dan persyaratan klien seperti VS, Nike, dan juga Lululemon. Kita terus mendevelop, kita menawarkan craftsmanship model, kita ada explore untuk 3D product studio, kita juga ada production system yang modern dengan lean manufacturing mindset. Lalu value proposition yang kedua adalah getting the job done. Jadi sebagai perusahaan global, tentu saja MS Holding menawarkan value getting the job done dalam konteks menyelesaikan setiap order yang masuk dengan tepat waktu dan kualitas terbaik. Jadi kita kemudian mencanangkan adanya delivery on time production meeting, delivery on time shipment meeting, kemudian quality discussion standard. Unfair advantage. Nah, dalam hal ini saya menilai unfair advantage dari MIS Holding ini adalah sumber daya dan modalnya sudah besar memang. Jadi di Sri Lanka pun kita top largest exporter ya di South Asia atau Asia Selatan. Dan MIS Holding ini sudah sangat lama bekerja dengan brand besar, pengalaman industrinya sangat mendalam, sudah lebih dari 30 tahun, mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, sehingga komunikasi antara brand dengan kami sebagai manufacturer sangat-sangat baik. Jadi ketika ada quality defect seperti tadi, kita bisa untuk stakeholder engagement tim kita untuk memaintain relasinya agar tetap berjalan dengan baik. Mungkin kita bisa berikan kompensasi atau diskon seperti itu. Yang kedua, sumber daya perusahaan yang luar biasa besar. Jadi memang sumber daya perusahaan ini besar karena sudah lebih dari 30 tahun memproduksi premium apparel. Bisa dibayangkan benefit dan juga keuntungan yang didapatkan dari 30 tahun bisnis itu, sehingga sangat mudah untuk berinvestasi dan membangun teknologi otomatisasi yang sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa terus keep in touch dengan perkembangan zaman, keep updated, karena kita punya sumber daya yang besar. Kemudian mengenal adanya sistem TQM dan Lean. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sistem TQM, Total Quality Management, itu terintegrasi ke produksi, ke automation, kemudian ke industrial engineering team. Itu semua terkoneksi dan memiliki mindset craftsmanship di dalam Total Quality Management. Lalu implementasi Lean Manufacturing untuk efisiensi proses produksi. Itu juga kita mengenal belajar dari Toyota. Jadi kita Lean Manufacturing ini sangat ramping dan diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas di produksi sehingga meningkatkan standar hours kita. Kemudian reputasi dan kepercayaan global dikenal dengan penyedia produk berkualitas tinggi di pasar internasional dan juga jaringan luas dengan pemasok dan pelanggan global. Jadi di sini kita dimanapun kita beroperasi, kita menyediakan kualitas yang tidak beda dengan pusat kita di Sri Lanka. Bahkan kita ada yang namanya localization project untuk mendevelop supplier-supplier kita, supplier benang, lalu kemudian supplier mesin-mesin kita, itu kita bagaimana caranya untuk pemasok kita itu ada di lokal yang sama dengan kita.
channels kita. Paid communication to stakeholder dalam kasus ini, training for QC inspector. Ini adalah channelnya agar orang QC tahu apa critical point yang harus diinspeksi. Training for production member agar orang produksi paham standar kualitas yang diinginkan. FGD dan brainstorming for quality and production. Ini channel kita juga untuk eh, bertujuan agar produksi tidak feeling burden karena di-reject terus oleh QC inspector. Sebaliknya QC tidak capek untuk mereject. Jadi ini untuk sebagai tempat pertemuan antara QC dan produksi. Bisa dibayangkan ya, produksi sudah sangat capek menjahit, memproduksi, kemudian di-reject terus oleh QC karena QC dituntut untuk perfect. Akan ada cekcok di lapangan yang tidak ada ujungnya. Oleh karena itu, kita mengadakan FGD dan brainstorming dulu, supaya ada deal-dealan antara keduanya, dan juga ada jalan tengah dalam penyelesaian masalah ini. Lalu kemudian budget meeting with management untuk investasi pada FIR atau full inspection room before shipment. Jadi ini tujuannya tentu saja untuk mendapatkan approval untuk FIR tadi yang 230 juta. Kita sudah selesai satu dan nanti akan dibangun empat lainnya. Kebetulan kita tidak perlu untuk membuat gedung baru, kita akan memanfaatkan space yang masih ada untuk dibuatkan ruangan khusus yang sesuai dengan standar buyer. Kemudian FGD dengan supplier. Jadi tujuannya untuk agar supplier memenuhi standar kualitas yang ditentukan secara konsisten. Karena memang ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol secara internal. Jadi katakanlah produk yang kita terima sudah reject sejak dari supplier mengirimkan. Itu akan jadi PR. Karena apapun yang diperbuat oleh tim internal kita tidak akan bisa untuk membenahi reject yang sebenarnya akibat dari kelalaian supplier seperti itu. Jadi kita adakan FGD. Kemudian stakeholder optimization dengan production team, dengan quality team, dengan cutting, dengan raw material, dan juga dengan supplier. Masing-masing memiliki peran yang sangat penting dan kontribusi optimalisasi yang sangat penting juga. Sebagai contoh untuk production team, perannya untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Melakukan evaluasi produk untuk mengidentifikasi penyebab reject. Kontribusi optimalisasinya adalah mengurangi kesalahan produksi, lalu menerapkan lean manufacturing. Quality team, perannya melakukan inspeksi, menetapkan toleransi dan parameter. Kontribusinya mengembangkan program, pengendalian kualitas yang ketat, kemudian menyusun prosedur untuk penanganan masalah secara cepat dan juga efektif. Cutting team, perannya memastikan pemotongan material sesuai dengan spesifikasi desain, menjaga akurasi dimensi potongan untuk mengurangi reject. Kontribusi optimalisasinya melakukan pengecekan rutin terhadap pola dan alat potong, pelatihan teknik pemotongan yang lebih presisi untuk mengurangi kesalahan. Raw material, perannya menjamin bahan baku berkualitas sesuai spesifikasi produksi, menjaga ketersediaan bahan baku tepat waktu. Kontribusi optimalisasinya, bekerja sama dengan supplier untuk memastikan bahan baku bebas cacat, lalu kemudian melakukan audit kualitas pada bahan baku sebelum produksi dimulai. Supplier juga memiliki peran, yaitu memenuhi kebutuhan bahan baku sesuai standar kualitas yang ditentukan dan juga menjalin komunikasi efektif dengan tim purchasing. Kontribusi optimalisasi yang bisa dilakukan oleh supplier adalah implementasi inspeksi kualitas di titik produksi. Jadi mereka juga bisa menerapkan total quality management seperti yang kita lakukan dari sejak di supplier kita. Lalu kemudian menyediakan solusi cepat jika ditemukan bahan baku yang tidak sesuai standar. Ini adalah optimization revenue dalam project optimalisasi internal organisasi. Yang kita harapkan tentu saja adanya pengurangan biaya rework. Mengurangi jam lembur akibat rework dari 2.400 standard hours menjadi 200 standard hours maksimal per bulan. Pengurangan reject rate yaitu menurunkan jumlah produk reject menjadi maksimal 300 pieces lah per bulan. Seperti yang tadi key metrics kita ya. Kemudian kepuasan pelanggan, menghindari call out pelanggan yang dapat merusak reputasi dan meningkatkan loyalitas. Lalu efisiensi operasional untuk mengurangi biaya logistik dan juga pengiriman ulang produk akibat cacat produksi. Itu tentu saja revenue yang bisa kita optimalisasi ketika project ini dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam entrepreneur.